Peygamberning yerda yuruvchi mo'jizasi. İmom Buxoriy bilan dars olardi. Biz har bir hadisni yozib borardik. Buxoriy yozmas edilar. Biz undan nega yozmaysiz deb so'rasak, qani yozganlaringizni ko'rsatinglar-chi dedilar. Biz ko'rsatganimizda biz yozgan hadislarni va yana 15,000 hadisni yoddan aytib berdilar. Qayerga ketyapsan deb so'radilar. Men Imom Buxoriyning huzuriga deb javob berdim. Unda mendan salom aytib qo'y dedilar. Bir kuni İmom Buxoriyni tush ko'rdi. U kishi Rasulullohning izlaridan yurar edilar. İmom Buxoriy Rasulullohning oyoq izlariga oyog'ini qo'yar edilar. Rasulullohni tush ko'rdim. U kishi qachongacha fiqh o'qiysan? Meni kitoblarimni o'qisang bo'lmaydimi deb javob berdilar. Men esa sizning kitoblaringiz qaysi deb so'raganimda Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning kitoblari mening kitoblarimdir deb javob berdilar. Dünyada hiç kim Al-Buxoriychalik ko'p hadis bilmadi va hech kim uningchalik ko'p yoddan hadis yozmadi. Ey Muhammad ibn Ismoil, nega bu ishga qo'l urdingiz? Bir kuni Rasulullohni tushimda ko'rdim. Qo'limda yelpig'ich, u kishini yelpir edim. Bu tushimni ba'zi ta'bir aytuvchilarga aytsam, sen Rasulullohdan yolg'onlarni yelpib turasan deyishdi. Xorasondan Misrga qadar kezib 600 mingdan ortiq hadis to'pladim.
sahih va zaif hadislarni ajratdim. Al-Jomi as-Sahih kitobini 16 yilda yozib tugatdim. Qachonki ushbu kitobimga hadis kiritmoqchi bo'lsam, g'usl qilib 2 rakat namoz o'qirdim. Kitobni ham Rasulullohning ravzalarida o'tirib yozdim. Rasulullohni tushimda ko'rdim. U kishi bilan bir jamoat ashablari ham bor edilar. Rasululloh kimnidir go'yo kutayotgandek bir tarafga qarab turar edilar. Men u kishiga salom berib, kimni kutyapsiz yo Rasululloh desam, Muhammad ibn Ismoilni dedilar. 2 kun o'tgach Buxoriyning vafot etganini eshitdim. Surishtirib bilsam, men tush ko'rgan tunda vafot topgan ekanlar.
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Perjalanan ini masih jauh. Aku akan tetap menjalankannya. Bagaimana pendapat Anda tentang pembicaraan kita tadi pagi? Tentu saja itu adalah hal yang sangat baik, Paduka Yang Mulia. Hal-hal semacam itu tentu bisa membuat struktur serta hukum tata negara Republik Indonesia menjadi lebih stabil. Jika demikian, maka perlu kita siapkan seluruh perencanaannya. Siap, Paduka Yang Mulia. Akan saya siapkan segalanya. Terima kasih atas pandangan Anda. Dengan senang hati, Paduka Yang Mulia. Berikut ada beberapa dokumen yang perlu untuk Paduka lihat dan juga perlu untuk Paduka tanda tangan. Baiklah, Anda bisa kembali. Siap, Paduka Yang Mulia.
Selamat malam, Paduka yang mulia. Selamat malam. Silahkan masuk. Selamat malam, Paduka yang mulia. Pemerintah USSR kembali mengirimkan undangan kenegaraan untuk Paduka. Surat undangan dari Uni Soviet tadi. Katakan saja, jika dalam surat undangan yang ketiga ini mereka masih belum menemukan makam Imam Abu Hanifah, segera buat surat balasannya pada Tuan Khrushchev. Bangsa Indonesia tidak akan datang ke Uni Soviet. Siap, Paduka. Namun dalam surat kali ini, sepertinya terdapat informasi yang sedikit berbeda. Mereka berhasil menemukan makam Imam Abu Hanifah. Paduka bisa membaca surat yang dikirimkan oleh Uni Soviet. Mereka berhasil menemukannya. Benar, Paduka. Lokasinya berada di daerah Samarkand. Benar. Biar saya baca sejenak. Mereka berhasil menemukan makam. Kalau begitu, segera kita buat rencana keberangkatan. Hatta harus ada di pusat. Dan saya akan berangkat dengan beberapa anggota kabinet. Sukiman, Leimena, dan Aruji. Segera hubungi mereka. Siap, Paduka. Kendati demikian, Paduka perlu mengadakan pertemuan oleh seluruh kabinet dalam waktu yang sangat singkat. Iya, tentu. Kita akan agendakan untuk membuat skema kunjungan ke Uni Soviet. Berarti kita akan melakukan perjalanan pada musim gugur di bulan September. Siap, Paduka. Pagi hari, kita harus agendakan pertemuan khusus untuk membahas perjalanan ini. Dan segera buat surat balasan kepada Tuan Khrushchev. Siap, Paduka. Laksanakan. Uzr so'rayman. Men yuragim to'lqinlanib ketganidan o'tira olmadim. Chunki mana bu voqealarni men hanuz unutganim yo'q. Axir o'sha paytda men atigi 10 yoshda edim. Prezident Sukarnovning tashrifi bilan bog'liq bo'lgan barcha voqealarga mana meni o'zim guvoh bo'lganman. U tashrif buyurgan deyarli har bitta shaharda Prezident Sukarnovni qizg'in kutib olishgan. Ko'chalarda Merdeko, Bunkarno, bechara deb hayqirayotgan odamlarga to'lib ketgan. O'sha hayajonlarni, o'sha so'zlarni bizni xalqimiz hali unutgani yo'q. Bilasizmi? U uzoq vaqtdan beri Harmon dengizida cho'kib ketgan yuraklarni qutqarayotgandek edi go'yo.
Hurmatli Prezident So'karno, Jannat makon O'zbekistonga xush kelibsiz. Sizni serquyosh yurtimizda ko'rib turganimizdan benihoya xursandmiz. Qani marhamat. Hurmatli Prezident, ijozat bering. Indoneziya va O'zbekiston xalqlari do'stligi ramzi sifatida sizga Qorabayir do'st laqabli uchqun otni sovg'a qilsak. Terima kasih, Tuan. Saya datang ke sini dari negara yang sangat jauh di antara Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saya membawa salam dari rakyat Indonesia yang jumlahnya 80 juta jiwa. Di Indonesia, kami menyebut kerabat dekat dengan sebutan saudara. Maka izinkan kami menyebut warga Uzbekistan dengan sebutan saudara. Albatta, hurmatli Prezident. Marhamat, otni topshiraylik. Marhamat. Qorabayir olib keling. Marhamat. Marhamat. Ya. Men bu voqealarni hammasini otamdan eshitganman. Otam Prezident Sukarnoni O'zbekistonga tashrifi haqida gapirib berardi. Men esa esdalik sifatida mana bu kundaligimga yozib olardim. Bir eshiting-a. Prezident Sukarno va uning hamrohlari katta tantana bilan kutib olindi. Sukarnoga O'zbekiston jamoat xo'jaligi raisi tomonidan ikki xalqning do'stligi belgisi sifatida Qorabayir ot sovg'a qilindi. Toshkentdagi uchrashuvlardan so'ng Sukarno va hamrohlari poyezdda Toshkentdan Samarqandga qarab yo'lga chiqdilar. Havo salqin bo'lishiga qaramasdan Prezident Sukarnoning sayohatga bo'lgan ishtiyoqi juda baland edi. Men esa Toshkent Samarqand tungi poyezdida Sukarnoning sayohati qanday kechganini bilgim kelar va u haqida o'zimcha tasavvur qilar edim. Iya, sudah sampai di mana kita? Kita baru saja keluar Tashkent. Butuh waktu berapa lama lagi untuk kita sampai di Samarkand? Sekitar 6 jam perjalanan lagi. Ya. Perjalanan yang cukup jauh. Iya, Bu. Sebaiknya Bu istirahat, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih Dokter Sudiman. Tidak usah cemas. Istirahat sudah cukup. Permisi Paduka yang mulia. Makan malam telah siang. Apakah Paduka yang mulia ingin makan malam sekarang? Terima kasih. Menu makan malam apa yang kau hidangkan hari ini? Ada roti, teh, dan buah anggur khas Uzbek Paduka yang mulia. Anggur khas Uzbek? Betul Paduka yang mulia. Anggur yang disuguhkan sewaktu makan malam bersama di Moskow. Simpan roti dan anggur tersebut untuk pembekalan kita di perjalanan. Siap Paduka yang mulia. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Semuanya sudah saya siapkan Paduka yang mulia. Terima kasih. Kalau begitu, kau bisa bagikan. Dan mari kita minum teh bersama. Mari. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Terima kasih.
perjalanan ini cukup jauh teman-teman. Tetapi saya selalu berpikir tentang Indonesia. Benar. Kami tahu betapa sulitnya menjadi seorang presiden. Bukan perkara sulit atau tidak, Bu. Tetapi ini semua tentang masa depan bangsa yang berawal dari kita. Iya, Bu. Namun saya penasaran, Bu. Bagaimana ketika Bu berada di ND, Bu? Dulu, waktu di ND, saya selalu berkirim surat kepada Hasan. Surat itu berisi tentang semua permintaan kepadanya untuk dapat dikirimkan buku tentang Imam Al-Bukhari. Saya pernah mendengarnya, Bung. Kegigihan Bung dalam mendapatkan buku itu luar biasa, Bung. Tidak. Itu Ganarsi. Dia yang sangat gigih mendapatkan buku itu. Dan dialah yang patut diapresiasi. Namun, Bung, meskipun demikian, pemikiran Bung tentang Islam dan kemajuan, saya sangat terkesan, Bung. Dan itu luar biasa. Ya, benar. Iya. Begitulah seharusnya Islam. Surat ke-8 kepada Ahmad Hasan. Senang dapat melihat orang dari dunia ramai di Indonesia. Ada datang seorang guru pesantren dari Jakarta golongan Kolong, dan satu lagi golongan juga dari Banyuwangi. Mereka bersoal satu sama lain hingga udara ini menjadi naik temperatur sampai 100 derajat. Saya hanya tertawa saja dan jangan sampai menjadi hakim. Kawan muda itu bertanya, bagaimanakah siasatnya supaya zaman kemegahan Islam yang dulu itu bisa kembali? Saya menjawab tidak. Islam harus berani mengejar zaman, bukan 100 tahun, tapi 1000 tahun Islam sudah ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan untuk mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Kenapa? Kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu. Lupakan kita bahwa hukum syariat Islam itu bukan hanya haram, makruh, sunnah, dan fardu saja. Lupakan kita bahwa masih ada yang mubah dan jahil. Alangkah baiknya kalau umat Islam selalu ingat bahwa diperbolehkan berada di dalam urusan dunia dan urusan kenegarawanan. Perjuangan kita adalah menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka. Jadi, perjuangan kita adalah menghantam ortodoks ke belakang untuk mengejar zaman ke muka. Ya, begitulah seharusnya Islam. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kemal Atatürk, Islam tidak mengajarkan orang duduk diam termenung di dalam masjid sehari-hari dan hanya membesarkan tasbih. Islam itu perjuangan, Islam itu progres, dan Islam itu kemajuan. Setuju, Bung. Saya sependapat dengan Bung Presiden. Ya, saya
menurutku, bagaimana cara kita untuk membangkitkan kembali kepercayaan umat Islam itu sendiri? Di dalam hemat saya, kita tidak perlu mendewakan manusia. Kita tidak mengenal sistem aristokrasi. Dan yang harus diingat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Kalau dunia mengakui pembaruan pemikiran Islam, saya rasa hal-hal tersebut dapat tercapai. Bukankah begitu, Beno? Kenapa, Bu? Kau tampak tidak bersemangat. Tidak apa-apa. Hanya saja anginnya terasa begitu dingin. Begitu kan? Kalau gitu tunggu sebentar. Permisi. Ada yang bisa saya bantu yang mulia? Tolong berikan jas hangat pada Bu Zainul. Siap Paduka yang mulia. Tidak usah repot. Saya baik-baik saja. Sudah. Kesehatan perlu dijaga. Lebih baik kita mencegah hal-hal daripada kita harus mengobatinya. Iya. Sampainya di lokasi, kita harus mengecek kembali kesehatan kita masing-masing. Iya. Betul, Dokter Suliman. Saya setuju. Saya tidak pernah membayangkan perjalanan ini sebelumnya. Perjalanan yang mungkin akan membawa arah masa depan bangsa kita ke depan. Sosok Imam Bukhari lah yang sedikit banyaknya telah memberi pandangan kepada saya tentang bagaimana terbentuknya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tapi Bu, sebenarnya apa yang menjadi dasar Pancasila? Apa Bu? Percaya pada Tuhan, peri kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Falsafah itulah yang menjadi batang tubuh ideologi negeri kita. Jika nilai-nilai ini diterapkan oleh bangsa kita, maka rakyat Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang sukses. Benar, ya, hal itulah yang sudah kita upayakan. Benar sekali. Saya juga tidak terpikir akan bisa mengiringi perjalanan. Walaupun dalam hati kecil saya terdapat rasa ketidakpastian dan kewaspadaan. Waspada dalam ketegangan adalah hal yang wajar. Tidak usah cemas. Tuhan bersama kita. Dokter Suliman, Siap. jam berapa sekarang? Sudah jam 10.30. Sudah waktunya Isya. Silakan bagi yang ingin melaksanakan. Permisi, Ya Tuhan. boleh saya tahu di mana toilet? Oh, ada di ujung gerbong Tuhan. Hanya sedikit gelap. Mari saya antar. Baik. Para dong pojok. Indonesia mamlakatining prezidenti janob Sukarnoning O'zbekistonga tashrifi 4-6 sentyabr kunlarida bo'lib o'tadi. Shu vaqt oralig'ida albatta bizning Samarqandga ham keladi. Mehmonlar kelgach, biz ularga hamrohlik qilib, shahrimizdagi obidalar haqida so'zlab berishimiz kerak. Hukumatdan bizga topshiriq shu. Bilasizlar, Indoneziya mamlakatining prezidenti musulmon. Islom dinini juda qattiq ushlagan deyishdi. Ayniqsa bobomiz Imom Buxoriyga e'tiqod juda kuchli ekan. Shunday insonning yurtimizga kelayotgani qanday yaxshi hodisa. Lekin
ming afsus. Biz shunday ulug' bobolarimiz qabrlari yonginamizda bo'la turib, ularni ziyorat qila olmaymiz. Ular qoldirgan ulug' merosni bemalol o'rgana olmayapmiz. Fojiaga qarang, domla. Din sun'iy ravishda mafkuraviy kurashning bir qismiga aylandi. Islom dinining 10 minglab zabardast insonlari qatag'on qilindi. Minglab masjidlar, yuzlab madrasalar buzib tashlandi. Bu obidalar xalqimiz uchun, insoniyat sivilizatsiyasi uchun bebaho me'moriy va tarixiy ahamiyat kasb etadi. Afsus, bizni qo'limizdan hech narsa kelmadi. Biz bu qadriyatlarni davom ettira olmayapmiz. Hurmatli domlalar, mehmonlar kelgach, eng avvalo shohi zindaga tashrif buyuradi. Judayam. Shunda biz ularga bobolarimiz Amir Temur, Mirzo Ulug'beklar haqida so'zlab berishimiz kerak. Ana shundan keyin Imom Buxoriy bobomizning qabrlariga olib borsak bo'ladi. Lekin Imom Buxoriy bobomizning qabrlari Samarqanddan chetroqda joylashgan. Bir chekkada do'konlar orqasida qolib ketib, tashlandiq joyga aylangan. O yerlarni 3 kunda obod qilib bo'lmaydi. Unday bo'lsa, domlalar, tezroq harakatni boshlaylik. Kelgan mehmonlarning oldida yuzimiz shuvut bo'lib qolmasin. Qani ketdi domlalar. Berkat rahmat Allah yang Ridhanya mandung belang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 ada jemalah, jaro lumsidro dia tergulai. Melalun laki bak kaum rumah. Amin Allah
urut mukmin gelake doa berkat rahmat Allah yang beri tanyo mandung dalam sejahtera. La ilaha illallah, 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu. Selama 4 tahun seorang ibu berdoa, bergetar arus dan membukakan kembali penglihatan seorang anak yang tidak dapat melihat selama 4 tahun. Semua berawal dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat seperti apa yang dimaksudkan? Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berserahlah kepadanya. Niatku adalah mempersatukan seperti dirimu ya Imam yang mempersatukan beribu-ribu hadis. Tapi janganlah kau masuk ke dalam suatu perkara kecuali setelah kau mengerti batasan-batasannya dan mengetahui lingkupnya. Batasan? Ya, batasan hingga sampai mana kita harus berbuat dan masuk kepada satu perkara. Aku dan seluruh bangsa mengetahui seluruh batasan-batasan dan lingkupnya. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'ti zakat wa tusilur rahim zarha. Bangsaku mempercayai Tuhan yang Maha Esa, bangsa yang satu, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Maka jalinlah silaturahmi. Oleh karenanya, atas nama perdamaian dan cinta, aku melakukan perjalanan ini dengan niat silaturahmi dan mencarimu ya Allah, dan mencarimu ya Imam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Aku mencintai seluruh bangsa
sebagaimana aku mengorbankan seluruh jiwa ragaku. Cinta bukanlah kepada apa yang kau korbankan, akan tetapi cinta adalah tentang apa yang kau berikan untuk terus tumbuh di dalam jiwa. Maka cinta bukanlah bentuk. Cinta adalah zat yang hidup. Ia akan mengalir kepada setiap nadi. Seraya, Bineka, Tunggal Ika. Kami berbeda, tetapi tetap satu. La ilaha illallah. Sudah saatnya engkau pergi, melanjutkan perjalanan mewujudkan perdamaian dunia. Sudah saatnya melanjutkan perjalanan mewujudkan perdamaian dunia. Sudah saatnya engkau melanjutkan perjalanan mewujudkan perdamaian dunia. Bu, hari sudah pagi. Tempat apa ini? tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa melumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia tua
haligacha Prezident Sukarnoning maktubi hayolimdan ketmaydi. U o'zining maktubida ko'zdan uzoq bo'lsak-da qalban yaqinmiz deb yozgan edi. Qani endi Prezident Sukarno erkin va mustaqil O'zbekistonimizni ko'rganda edi. Demikianlah hadirin sekalian, Imam Al-Bukhari dan Soekarno
Sebuah kolaborasi yang indah seniman Indonesia dengan seniman Uzbekistan. Pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kesediaan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, mewakili keluarga besar untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Oybek Eshonov, Duta Besar Republik Uzbekistan untuk Republik Indonesia. Bapak Rustam, Wakil Gubernur dari Kota Samarkand. Bapak Dr. Fadlizon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Para seniman budaya dan hadirin sekalian, dengan penuh rasa bahagia saya berdiri di hadapan Anda semua dalam sebuah momen yang istimewa ini. Momen yang tidak hanya mempertemukan dua bangsa yang berjauhan secara geografis, Indonesia dan Uzbekistan, tetapi juga mempertemukan dua warisan besar peradaban dua bangsa dalam satu panggung, yaitu warisan intelektual Islam oleh Imam Bukhari dan warisan kepemimpinan bangsa dan dunia oleh Presiden yang disebut Bung Karno. Ibu, saya terjemahkan ya bahasa O'zbekni. Izin Bu. Avvalo ushbu ajoyib asarni tarjima qilgan bu narsani sahnaga olib chiqqan ijodkorlarga minnatdorchilik bildiraman va albatta Bung Karno, Sukarno janoblarini ushbu sayohatini, ahamiyatini barchaga ko'rsatib berish uchun xizmat qilmoqda. Acara ini juga adalah wujud nyata bagaimana seni dapat menjadi penghubung antara sejarah dan jiwa antar bangsa. Drama musikal Imam Al-Bukhari dan Sukarno yang disutradarai oleh Ahmad Fauzi dari Indonesia dan Valikon Umarov dari Uzbekistan bukan hanya sebuah pertunjukan seni yang sangat artistik, melainkan juga sebuah pengingat dunia hari ini selalu tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lampau. Bung Karno menegaskan arti penting sejarah dalam pidatonya di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1966 yang beliau beri judul pidatonya yang terkenal Jas Merah atau Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Avvalo bu asarni yaratgan rejissyorlarga minnatdorchilik bildirish bilan birgalikda
Prezident Sukarno'ni 17 avgust 1966 yil Mustaqillik bayramida Jasmerah degan nutqi bor. Aynan o'sha bilan iqtibos keltirmoqchiman, chunki bugungi tadbirimizga aloqador. Dalam pidatonya, Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah bangsanya. Sebab jika suatu bangsa telah lupa akan sejarahnya di masa lampau, maka suatu saat bangsa tersebut akan tergelincir dan jatuh. Ushbu nutqlarida bevosita otam Sukarno janoblari 66-yilda tarixni qanchalik ahamiyatli ekanligiga urg'u berib, bir millat o'zini kelajagini fundament ustiga qurmoqchi bo'lsa, kelajagida o'zini birlik xalqini bir musht bo'lib ushlab turishni istasa, hech qachon tarixni tijorat deyapti, unutmasligi kerak va tarixini qancha yuqori ko'targan millat buguni va kelajagini shunchalik yorqin ko'ra oladi degan. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1956, ketika dunia masih terpecah dalam sebuah ketegangan ideologis perang dingin blok barat dan timur, Presiden Soekarno, ayah saya, telah melakukan langkah yang berani dan monumental bagi peradaban dunia, utamanya bagi dunia Islam. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tanggal 4 September 1956, Bung Karno sebelumnya meminta kepada Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev agar ditemukan makam Imam Bukhari. 1956-yilda siyosiy vaziyat juda yengil bo'lmagan. Ayniqsa, misol uchun, mamlakatlar o'rtasidagi ziddiyat, Sovet ittifoqidagi dinga bo'lgan munosabat, kichkina millatlarga bo'lgan munosabat, tarixga bo'lgan munosabat boshqacha bo'lgan. Shu sababli 1956-yil 4-sentyabrda aynan Nikita Xrushchevni taklifnomasi bilan muzokaralardan keyin Sovet ittifoqiga tashrif buyurishga qaror qiladi. Bung Karno menyatakan niatnya untuk berziarah ke makam Imam Bukhari, seorang ulama besar dan perawi hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau kagumi. Ushbu tashrifdan maqsad albatta siyosiy umumiy do'stlikni o'rnatishdan tashqari, dunyoga tanilgan barcha musulmonlar kundalik hayotida amaliyot uchun qo'llaydigan hadislar to'plami, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sahih hadislarini to'plagan va eng tartibli shaklga keltirgan islom olamidagi olimni maqbarasiga borish asosiy maqsadi bo'lgan. Seperti tadi yang telah diperlihatkan, Bung Karno ketika dibuang ke ND, beliau menurut cerita kepada saya dan saudara-saudara saya, sangat mendalami agama Islam dan terutama beliau sangat kagum kepada seorang yang bernama Imam Bukhari. Hali sahna asarida ko'rdilaring, endi oroliga siyosiy mahbus sifatida yuboriladi. Orolda bir necha yil qamoqda yashaydi Sukarno prezident bo'lishdan oldin va o'sha paytda islom diniga bo'lgan e'tiqodi yana ham kuchayib, aynan shu din haqidagi ilmlarni olishda Imom al-Buxoriyni hadislarini yana ham chuqur, ya'ni ruhan bu narsalar unga quvvat berib, keyinchalik siyosiy faoliyatida juda ko'p rol o'ynaydi. Awalnya permintaan Bung Karno banyak yang menentangnya karena pemerintah komunis Uni Soviet sedang menekan ekspresi keagamaan pada masa itu. Bahkan lokasi makam Imam Bukhari kala itu nyaris telah terlupakan. Tapi Bung Karno bersikeras dengan suara tegas dan hati yang penuh keyakinan. Ia berkata, kalaupun harus naik kereta api sendiri, saya akan tetap pergi. Saya akan ziarah ke makam Imam Bukhari.
aynan o'sha paytda Moskvaga bo'lgan sayohatdan keyin O'zbekistonga ziyorat qismi boshlangan, lekin ziyoratning asosiy yakuniy manzili Imom al-Buxoriy maqbarasi bo'lgandan keyin albatta rasmiy Sovet ittifoqi bunga qarshilik ko'rsatishga, turli xil bahonalar bilan bunday buyuk imomni e'tibor, misol uchun aholi, mahalliy aholini e'tibor qaratishini istamagan holatda ko'p cheklovlar qo'yadi. Ulardan biri transportni yo'qligi, borishni qiyinligini bahona qilib ko'rsatishadi, lekin Sukarnoni o'sha kundaligida eslab o'tilgan, agarda poyezdda borish kerakmi, piyoda borish kerakmi, qanaqa noqulay bo'lsa ham, men bu tashrifimni yakunida Imom al-Buxoriyni maqbaralariga borishim shart deydi va hozirgi spektaklda aks etgandaqa o'sha uzoq masofali yo'lga bir butun delegatsiya bilan yakunigacha turib oladi, bormasam bo'lmaydi. Permintaan yang kedengarannya sederhana itu di tengah ketegangan geopolitik dunia pada waktu itu adalah bentuk keyakinan spiritual dan kewibawaan politik seorang Presiden Republik Indonesia pertama. Hozir oddiydek ko'rinishi mumkin, misol uchun bir shaharga borish, ziyorat qilish, lekin u paytdagi geosiyosiy ziddiyat, geosiyosiy neytral tura olish bu misol uchun tashrifni yana ham murakkablashtirgan, lekin Sukarnoning irodasi aynan bunday imomga bo'lgan hurmati bu narsani yakuniga yetkazishga imkon yaratdi. Bung Karno tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman, melainkan membawa niat suci seorang muslim dan seorang pemimpin yang mencintai ilmu dan spiritualitasnya. Aynan shu munosabatda Sovet ittifoqi bilan hamkorlikda bu mamlakatdan qurol olib kelish asosiy maqsad bo'lmagan. Sanoatning qaysidir qismi yoki aynan tinchlikka rahna soladigan birorta harakat yoki kelishuv bo'lmagan. Asosiy maqsad ham do'stlik, ham aynan shunday buyuk shaxslarni nima deydi, merosini, hurmatini joyiga qo'yish bo'lgan. Permintaan ziarah Bung Karno ke makam Imam Bukhari direspon pemerintah Soviet sehingga makam yang awalnya tidak terawat telah menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan dan bagi umat Islam dunia. Albatta shu tashrifdan keyin bitta odamning tashrifi bilan shunday buyuk shaxsni merosiga e'tibor yanada oshdi. O'zbek xalqini o'z bobolariga bo'lgan ishonchi va qaysidir ma'noda hurmatini yanada tiklanishiga imkon berdi va bu tashrif bahonasida butun dunyo shunday buyuk shaxsni qabri qayerda joylashganligini Sovet ittifoqidan tashqarida ham aniqlab olishiga imkon yaratdi. Saat ini di Desa Hartam, 25 km dari kota Samarkand, Uzbekistan, berdiri sebuah kompleks suci, tempat ziarah yang menjadi simbol kekuatan ilmu dan iman. Hozir esa aynan shu maqbara Samarqand shahridan 25 km tashqarida joylashgan va hozir juda ko'p ziyoratchilarni bemalol borib kelishi mumkin bo'lgan joy, juda muqaddas joyga aylandi. Dan dari langkah kecil itu lahirlah langkah-langkah yang lebih besar. Lahirlah perubahan besar. Pemerintah Uni Soviet mulai membuka kembali pintu terhadap warisan Islam di Asia Tengah. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. Aynan shu tashrif bahonasida Imom al-Buxoriyni nafaqat shaxs sifatida, ya'ni merosi orqali, balki ilm yo'lida neytrallikni, ilm yo'lida mehnatni, umrni sarflash timsoli sifatida qoldi va Sovet ittifoqi aynan shu 56-yildan keyingi tashrifdan keyin aynan Imom al-Buxoriyni maqbarasiga e'tiborni, ularni merosiga ko'proq tanitishga imkon berdi mahalliy olimlar. Saudara-saudara sekalian, terutama anak muda negeri ini, siapakah Imam Bukhari? Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah
Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 810 Masehi di kota Bukhara, wilayah yang kini masuk dalam wilayah Uzbekistan. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis, yaitu seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad sallallohu alaihi wasallam. Bu yerda o'tirgan ma'lum bir Imom al-Buxoriydek buyuk shaxsni bilmagan yosh avlod uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tish mani vazifam, burchim. 810-yilda dunyoga kelgan, aynan Buxoroda dunyoga kelgan bu olim butun dunyoga o'sha yig'ilgan minglab, 100 minglab hadisdan saralab olingan eng ishonchli hadislar to'plamini muallifi bo'lib, ularni aynan nafaqat hadisning o'zi, balki hadisni yig'ishdagi ma'naviy prinsiplarga amal qilganligi bugungi kundagi yoshlar uchun qanchalik ilmga chanqoq va talabchan bo'lish uchun namuna deb ko'rsatishim mumkin. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. Islom sivilizatsiyasidagi o'rni bu shaxsni asarlari bilan birgalikda aynan ilm prinsiplariga amal qilish, ma'naviy ustunlik va bevosita ularni shaxsiy o'sha ilm yig'ishdagi, ilm olishdagi va undan keyingi bu ilmdan foydalanadigan shaxslar oldidagi javobgarlik hissini islom sivilizatsiyasidagi olimlar orasida eng namunaviy vakillaridan deb ayta olaman. Yang membuat beliau begitu dihormati bukan hanya banyaknya hadis yang ia kumpulkan, tetapi metodologi ilmiahnya. Beliau sangat menekankan kualitas moral dan integritas setiap perawi, memastikan bahwa setiap mata rantai periwayat adalah orang yang dapat dipercaya dan pernah bertemu langsung dengan yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini adalah bentuk keilmuan yang sangat teliti dan integritas yang tinggi, nilai yang hari ini masih sangat relevan bagi kita semua. Bu olimni aynan bizga namuna bo'ladigan taraflarini yana aytib o'tmoqchiman. Ular yig'ilgan hadislarni soni bilan emas ularni hurmati, balki ularni yig'ishdagi qanchalik ilmga talabchanlik, ularni o'qiydigan keyinchalik ummatni oldidagi mas'uliyat, ularni bevosita hadislarni o'sha zanjirini, san'atini, uzviyligini birinchi prinsip sifatida ushlaganliklari va agarda bu biror hadisni ikkinchi eshitgan odamni hayot bo'lsagina bu aynan shu hadisini sahihlik qatoriga qo'shganligi bugungi kundagi ilm va soxta xabarlarni tarqatuvchi yoki ma'lum bir ilmga yengil qarovchilarga juda yaxshi namuna bo'lib ko'rsata olamiz. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri pada 20 Oktober 2024 lalu beruntung berkesempatan mengunjungi dan berziarah ke makam Imam Bukhari. Pada waktu itu sedang direnovasi dan tadi saya tanya kepada beliau, sekarang ini sudah menjadi sebuah tempat makan yang menurut saya luar biasa. Silakan untuk datang ke sana. Bertepatan saat saya diundang untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan Bidang Pariwisata dan Warisan Budaya Dunia dari Universitas Silk Road International, Uzbekistan. Endi targ'ibot qismiga o'tsam deyaptilar. Bevosita 20-oktyabr 2024-yilda o'zim shaxsan aynan shu maqbaraga tashrif buyurdim va u paytda juda katta O'zbekiston hukumati tomonidan juda katta qayta qurish ishlari amalga oshirilayotgan ekan va hozirgi sahna ko'rinishini yakunida ko'rdimki, O'zbekiston prezidenti va
aynan shu obyektni hozirgi holati, bitayotgan holatiga tashrif buyurganliklarini va juda xursand bo'ldim va bu yerda o'tirgan bugungi sahna ko'rinishidan zavqlangan mehmonlarni albatta men kabi deyaptilar ziyorat qilishlarini so'ragan bo'lardim va bevosita bu tashrifim O'zbekiston hukumati taklifi bilan va u yerda Samarqandda joylashgan Ipak yo'li universitetini faxriy professori unvoni berilishi munosabati bilan borgan edim. Saat saya berdoa di pusara Imam Bukhari, saya didampingi oleh Ketua Kompleks Al-Bukhari, Deh Komboy Ermamato, dan Imam Masjid Al-Bukhari, Mahmud John Ibo Dullai. Hati saya bergetar secara spiritual ketika berdoa di makam tersebut. Ushbu tashrif mobaynida mani bevosita aynan shu kompleksni imomlari o'zlari kutib olishdi va kompleksni bevosita rahbariyat, hokimiyat vakillari bilan birgalikda xuddi otam kabi xuddi o'sha davrni qayta his qilish imkoniyatini berishdi deyapti. Membayangkan perjuangan spiritual dan keilmuan Imam Bukhari dan mengingat juga jejak yang dahulu dilalui oleh Bung Karno sehingga beliau masih sempat untuk memikirkan makam Imam Bukhari. Saya ketika mendengar cerita tersebut dari ayah saya sendiri, saya dapat merangkaikan betapa getaran hati mereka berdua ternyata bersambut. Karena kalau umpamanya Bung Karno tidak berkeinginan untuk mencari makamnya ketika saya berada di sana, dapat saya bayangkan makam itu tetap terkubur, tidak ada yang datang untuk berziarah. Makanya menurut saya inilah kesempatan bagi kalangan muda yang betul-betul ingin belajar masalah agama Islam. Tolonglah kalian pun harus banyak membaca hadis daripada Imam Bukhari. Mana shu maqbaraga ziyorat va duo paytida his qilgan tuyg'ularimni o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni o'sha paytda 56-yilda qanday holatga tushgan ekan otam. Chunki spektaklning yakunida ko'rdilar, anaqa Sukarno qabrning oldida shokka tushgan holati tasvirlangan edi. Bu aynan qabrning atrofini juda tashlandiq holatga kelganligidan, bunday buyuk odamni shunday ahvolda tushganidan, qabrlarini e'tiborsizligidan bunday holatga tushgan edi. Shu narsani his qildim va hozirgi kunda qanday obod, qanday yaxshi joyga aylanganligidan ilhomlandim va shu munosabat bilan yoshlarga aytmoqchiman. Albatta barchalaring oladigan zamonaviy ilmlar bor, lekin aynan Imom al-Buxoriyni hadislarini ko'proq o'qishga, insonni haqiqiy nima deydi, hadislar orqali islomni haqiqiy amaliy holatda o'rganishga tavsiya etaman deyaptilar. Hadirin sekalian, Uzbekistan adalah negara yang kaya akan sejarah peradaban Islam. Ketika saya ke sana untuk pertama kali, saya sangat tidak menyangka kehidupannya sangat hangat, tempatnya itu sangat indah, seperti tadi sedikit digambarkan. Mereka sangat senang dengan tanaman, dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Saya telah diminta lagi untuk pergi ke sana karena mereka meminta saya untuk membuat yang namanya sebuah taman, untuk menjadikan taman itu sebagai sebuah peristiwa persahabatan antara Indonesia dengan Uzbekistan. Endi zamonaviy O'zbekiston haqida gapirmoqchiman. Bevosita tashrifim mobaynida men kutmagan edim O'zbekistonni shunchalik rivojlangan, shunchalik insonlari bag'rikeng va do'stona ekanligidan va yana bir e'tiborimni tortgan narsa tabiatga, o'simliklarga, tozalikka juda e'tiborli xalq ekan deyapti. Rivojlanganligi haqida, sharoitlari haqida hali ekranda qisqagina rolik berildi, lekin bu Toshkent, Samarqand, boshqa shaharlarini imkoniyatlarini ondan birini ham ochib bera olmadi. Shu sababli ko'rishlaring kerak deyaptilar va o'sha yerda
menga taklif qilishdi, bevosita tabiat bilan bog'liq, Indoneziya bilan bog'liq o'rmon yaratish nimasini berish. Shu sababli yana borishga menimcha majbur bo'laman. Bagi rakyat Indonesia, Uzbekistan bukan hanya sebuah negara di Asia Tengah. Ia adalah bagian dari sejarah spiritual bangsa kita. Jejak-jejak dari Presiden pertama Republik Indonesia yang telah mentautkan persahabatan. Bung Karno pernah menggambarkan rakyat Uzbekistan dengan peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Dan rakyat Uzbekistan pun memiliki ungkapan serupa. Jika hati kita dekat, jarak bukanlah penghalang. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi bizdan uzoqda joylashgan bir geografik nuqta ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi madaniy meros, O'zbekistonni tarixi bu bizni bog'lab turadigan eng yaqin umumiyligimizdir. Shu sababli Sukarnoni oxirida qo'l bilan yozgan esdalik xatini ko'rsatdi spektaklda va u yerda aytilgan indonezlarning maqolini yozib ketsam, o'zbek xalqiga tilagimda. Ko'zda masofa uzoq bo'lishi mumkin, lekin yurak nuqtai nazaridan yaqinmiz. Bu indonez maqoli. Lekin o'zbeklarda ham borganimda bildim, shunaqa maqol bor ekan. Agarda qalban biz bir-birimizga yaqin bo'lsak, masofani uzoqligiga hech narsa emas. Bu menimcha sayohat qilishga muvofiq. Acara malam ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi juga sebuah jembatan sejarah dan perasaan. Kolaborasi para aktor, pemusik, penulis naskah, dan sutradara dari Indonesia dan Uzbekistan adalah bentuk nyata dari persahabatan yang lahir dari penghormatan dan cinta pada sejarah bersama. Bugungi tadbir faqatgina bir soat davom etgan ko'ngilochar nima emas, spektakl emas, balki bu kelajakdagi ikki millatni yanada yaqin qiladigan, bir-birimizga hurmatimizni, bir-birimizga qiladigan tadbirkorlik ishlarimizni yanada rivojlantiradigan ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu sahnada Indoneziya va O'zbekiston tomonidan musiqachilar birga musiqa bastalagan. Dekoratorlar birgalikda kostyumlarni dekoratsiyasi bilan shug'ullangan. Ssenariy va rejissyorlar bu yerda birgalikda ishlagan. Uni ortida hukumat vakillarini qo'llab-quvvatlab turibdi. Demak, bir necha soha vakillarini birlashib shunaqa bir san'at asarini yaratganliklari bu degani kelajakdagi munosabatlarimizga yanada mustahkam poydevor qurdi deb ishonaman. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan karya ini, kepada Ahmad Fauzi dan Falikon Umarov. Kalian telah menulis sejarah dengan tinta seni dan jiwa. Ahmad Fauzi va bevosita Umarov janoblariga minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ularni intellektual va bevosita mehnatlari bilan shunday ajoyib narsa mana Jakartaga tashrif buyurdi va shuncha odamni ko'nglidan joy oldi. Kepada para pemain, kru dan penyelenggara, kalian harus yakin bukan hanya mengangkat kisah masa lalu, tapi juga menanamkan benih harapan untuk masa depan. Ya'ni bugungi tadbir sahna ko'rinishi bu tarixni eslash emas, balki kelajak uchun ko'chat ekish. Semoga kisah Imam Al-Bukhari dan Bung Karno ini menjadi pengingat bahwa ilmu, iman, dan keberanian selalu akan menemukan jalannya. Karena saya membaca dari Buddha Gautama yang mengatakan bahwa kebenaran itu pasti menang. Sehingga di sini dalam pidato saya sangat yakin bahwa kalau kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, saya yakin maka kebenaranlah yang selalu pasti akan menang. Gautamani gaplarini aytib o'tdilar, ya'ni yakunda haqiqatgina g'olib bo'ladi deyaptilar. Bu haqiqat albatta barchamizni
har bir o'zimizni ishimizga bo'lgan munosabat, o'zimizni o'zaro munosabatimizni samimiyligi aynan shunda aks etadi va yakunda bizni do'stligimiz shunday g'olibliklarga, yutuqlarga sababchi bo'ladi. Saya selalu berharap dan berdoa agar persahabatan antara bangsa Uzbekistan dan Indonesia akan terus hidup. Selalu kita menjaganya dengan rasa hormat, penghargaan, dan yang terutama adalah cinta kasih. Albatta bunday tadbirlar, bunday bir-birimiz bilan silai rahim, bir-birimiz bilan ko'rishishimiz ikkita katta millatni o'zini hududidagi eng katta millatlar o'rtasidagi do'stlikka, bir-birimizga mehrga, bir-birimizga qo'llovga sababchi bo'ladi. Katta rahmat barchaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri atas kesan, pesan, petuah, dan apresiasi Ibu kepada kami. Hurmatli Megawati xonimga shunday samimiy tilaklar va ma'lumotlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Selanjutnya kami mengundang Bapak Duta Besar Negara Uzbekistan di Indonesia, His Excellency Mr. Oybek Esonov, ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Endi tadbirdan taassurotlarini va bevosita tashabbuskorlardan O'zbekistonning Indoneziyadagi elchisi Oybek Esonovni sahnaga taklif etsak, ular bevosita o'zlarining nutqlari bilan bizni mamnun etsalar. Your Excellency Mrs. Megawati Soekarno Putri, Your Excellency Mr. Fadli Zon, Minister of Culture of Indonesia, Your Excellency Mr. Pramono Anung, Governor of Jakarta Region, Your Excellency Mr. Rustam Babilov, Deputy Governor of the Samarkand Province, dear friends, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I welcome you to this historic venue in the most beautiful theater of the capital for the premiere of the play Imam Bukhari in Sukarno. We are honored to host a distinguished delegation from Uzbekistan, including the talented troupe from the Samarkand Drama Theatre, who have traveled all the way to Jakarta for this special occasion. They bring with them not only their artistic spirit, but also their heartfelt greetings and warm wishes of millions of citizens from Uzbekistan. Our nations share a rich tapestry woven together by a history of friendship, a common faith, and closely aligned cultures and mentalities. A distance of 9,000 kilometers is no barrier to the bonds we have forged over the years. Dear ladies and gentlemen, tonight's performance recounts a pivotal moment in our shared history, the visit of Indonesia's first president, His Excellency Mr. Sukarno, to Uzbekistan, the birthplace of Imam Bukhari. This visit marked the beginning of enduring ties between our two peoples. President Sukarno was the first foreign leader to make a pilgrimage to the tomb of Imam Bukhari, an act that
solidified his esteemed place in the hearts of the Uzbek people. They hold Mr. Sukarno in high regard and view Indonesia as a nation close to their own. The government of Uzbekistan highly values its partnership with Indonesia. 70 years ago, in 1956, President Sukarno laid down a strong bridge of friendship between our countries, a legacy that continues today. The current generation of leaders is committed to building upon his foundation, further strengthening Uzbek-Indonesian relations across all sectors for the benefit of our peoples. I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to the art director of this joint project, Mrs. Restu, and her dedicated team. A special acknowledgement goes to the Minister of Culture, His Excellency Mr. Fadlizon, the leadership of the province of Jakarta, and of course to Her Excellency Mrs. Megawati, to Her Excellency Mrs. Puan Maharani, Speaker of the Indonesian Parliament, to all members of the Sukarno family for their assistance and support. I am confident that this evening will mark a significant chapter in the history of cultural cooperation between Uzbekistan and Indonesia. Thank you all for being here. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar Negara Uzbekistan. Selanjutnya kami mengundang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Fadlizon MSc ke atas panggung untuk memberikan sambutan serta kesan dan pesan. Endi Indoneziya madaniyat vaziri janob Fadlizonga so'z bersak, ular bevosita asardan o'z taassurotlarini biz bilan o'rtoqlashsalar. Marhamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri, serta Keluarga Besar Bung Karno yang hadir, His Excellency Oybek Eshonov, the Ambassador of Republic of Uzbekistan, and also the Deputy Governor of Samarkand, Mr. Rustam Kobilov, yang saya hormati Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ibu-ibu, Bapak-bapak hadirin sekalian. Sudah banyak yang dikatakan, tentu ini adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Bagi saya sendiri, saya sangat terkesan sekali karena ini merupakan satu jembatan bagi dua negara antara Indonesia dan Uzbekistan. Kunjungan historik Bung Karno pada bulan September tahun 1956 memang sebuah kunjungan yang luar biasa. Tidak hanya ke kota Tashkent dan Samarkand, tapi Bung Karno juga sebenarnya datang ke beberapa kota yang lain, termasuk di Saint Petersburg. Jejak Bung Karno yang juga penting di sana adalah membuka Masjid Biru di Saint Petersburg. Hingga kini kalau kita datang ke sebuah masjid yang sangat indah di Saint Petersburg, orang di sana masih menggaungkan nama Bung Karno karena beliaulah yang juga sama dilakukan dengan apa yang dilakukan di makam Imam Bukhari ketika itu. Dan saya kebetulan berkesempatan sejak tahun 2014 datang diundang ke Uzbekistan dan termasuk mengunjungi berziarah ke makam Imam Bukhari ketika itu untuk pertama kalinya, dan hingga kini sudah 8 kali. Dan saya juga melihat bahwa ketika pertama kali datang berziarah, para penjaga makam Imam Bukhari itu menceritakan tentang peristiwa yang tadi kita saksikan di dalam sebuah musikal drama pementasan yang luar biasa kita saksikan beberapa saat yang lalu. Dan di situ ketika hadir masyarakat Indonesia yang mau berziarah, selalu diberi kesempatan untuk datang. Pada waktu itu makam Imam Bukhari itu masih kecil sekali,
mungkin hanya sekitar 20 orang yang bisa masuk ke bawah turun tangga di makam Imam Bukhari. Tapi alhamdulillah sejak 3-4 tahun belakangan ini ada perluasan area makam itu, dan mungkin dalam tahun ini akan diresmikan sehingga yang berziarah itu bisa mencapai, termasuk dengan masjidnya, 10.000 orang. Jadi luar biasa, dan di situ kita harapkan juga ada satu memori atau dalam bentuk plakat atau dalam bentuk keterangan tentang bagaimana makam Imam Bukhari itu ketika itu dibuka oleh Bung Karno, diusahakan oleh beliau, disampaikan kepada penguasa dari Uni Soviet, Nikita Khrushchev. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, memang kita seperti kata Bung Karno, jauh di mata dekat di hati. Sebenarnya banyak yang kita dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di Uzbekistan. Selain Imam Bukhari, di sana juga ada Imam Maturidi, salah seorang tokoh yang besar. Ada juga seorang pencatat hadis juga yang besar setelah Imam Bukhari, yaitu Imam Tirmizi di kota Tirmiz. Lalu ada juga seorang yang melahirkan tarekat besar yang pengaruhnya sampai Indonesia luar biasa, jutaan jumlahnya, tarekat Naqsabandiyah, yaitu Bahauddin Naqsabandi. Tidak jauh dari kota Bukhara tempat kelahiran Imam Bukhari ada sebuah distrik yang bernama Naqsabandi. Selain itu juga Uzbekistan sangat dikenal sebagai kota ilmu pengetahuan karena banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan awal sebelum lahirnya Baitul Hikmah di Baghdad. Kalau kita lihat ada nama yang menemukan astronomi itu Farghani, kemudian ada yang menemukan globe itu antara lain Al-Biruni, menemukan kedokteran modern itu namanya Ibnu Sina, semua itu dari Uzbekistan. Ada lagi Al-Farabi, ada lagi Al-Khawarizmi yang menemukan algoritma matematika yang kalau tanpa adanya Al-Khawarizmi kita mungkin tidak pegang handphone sampai sekarang gitu ya, dan tidak ada komputer, dan menemukan angka 0. Jadi di sana adalah pusat ilmu pengetahuan. Juga ada satu kota yang namanya Khiva di utara, juga sangat indah sekali. Saya kira sekarang kalau dulu Bung Karno dari Tashkent ke Samarkand itu memakan waktu 6 jam, sekarang dari Tashkent dengan kereta api hanya sekitar 2 jam. Dan sekarang kalau kita ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Uzbekistan, Jakarta, sudah ada Uzbek Air, itu hanya 7 jam perjalanan. Jadi sebenarnya sangat terpaut dekat dan sudah ada penerbangan langsung. Mudah-mudahan connectivity sekarang ini bisa menjadikan hubungan kedua negara, khususnya juga budaya dan sejarah, bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk menggali hubungan kita yang lebih jauh ke depan antara Indonesia dengan Uzbekistan. Terima kasih pada seluruh hadirin dan terutama adalah para pelaku budaya kita yang telah mementaskan dengan luar biasa Imam Al-Bukhari dan Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadlizon. Mohon kiranya Bapak untuk tetap berada di atas panggung, bersedia untuk memberikan karangan bunga kepada para seniman kita. Silakan kawan-kawan. Karangan bunga pertama diberikan kepada sutradara Indonesia Ahmad Fauzi dan sutradara Uzbekistan Falikhon Umarov yang diwakili oleh Direktur Drama Theater of Qatar. Avvalo Madaniyat vaziri eng asosiy rolni o'ynagan aktyorga, keyin Valixon aka Umarov va Ahmad Fauziga minnatdorchilik bildirmoqchi va ushbu narsani amalga oshishida sababchi bo'lgan ikki shaxs bor. Ikkala teatrni rahbarlari, ularni ham Madaniyat vaziri alohida minnatdorchilik bildirmoqchi. Selanjutnya karangan bunga untuk pemeran Soekarno yaitu Deka Agus Saputra. Asosiy aktyorimizga minnatdorchilik bildiramiz. Selanjutnya karangan bunga kepada produser Uzbekistan Asosiy Botir Tugalov Botir dan Tugalovga produser Indonesia dari Bumi Purnati Indonesia Ibu Resnu Iman Sari Kusumani. Selanjutnya Bapak Duta Besar memberikan karangan bunga kepada Ibu Resnu Kusumani.
Demikianlah para hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangan Anda untuk menyaksikan Imam Al-Bukhari dan Soekarno. Selamat malam. Barcha tomoshabinlarga tashrif belgilovchi rahmat. Endi ijodkorlarni olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar.